Halo semua, ketemu lagi di channel YouTube saya, Ria Abriana. Di video kali ini saya akan meng-share lagi tentang kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ini keadaan di pagi hari di sekitar jam-jam 7 gitu ya. Sudah dituruni hujan dan sangat lebat sekali. Ini hujannya mulai dari subuh tadi gitu hujan, dan ini masih hujan juga. Karena di luar hujan, saya langsung aja cus bikin sarapan karena ini ya lapar gitu ya. Ya belum makan juga sih, belum sarapan juga. Jadi anak-anak itu tadi sudah saya masakin duluan nasi goreng, dan si adik belum bangun, nanti dia makannya ya karena dia belum bangun gitu. Yang udah bangun si abang aja. Nah, ini udah selesai saya ngerebus mie instan gitu, tapi yang versi kue tiaw gitu dia. Saya rebus aja lalu saya kasih cabe potong gitu ya biar pedes-pedes berkuah gitu kan enak ya kalau lagi dimakan lagi pas hujan-hujan gini, yang makan yang panas-panas atau yang anget-anget gitu. Nah, itu nasi goreng tadi sudah saya masak buat anak-anak, dan si adik belum bangun, itu nanti buat si adik. Kalau si abang tadi udah duluan dia makan ya. Kalau Pak Su juga udah karena dia mau berangkat kerja gitu, tapi karena hujan dia ini dulu lah, tunda dulu sebentar, tunggu agak redaan sedikit hujannya baru nanti dia berangkat kerja. Nah, ini ya kalau pagi-pagi gini saya sarapannya berat-berat ya. Itu ditambah kerupuk lagi, aduh udah satu mangkuk ini mie ditambah kerupuk juga udah berat, udah kenyang banget itu. Nah, lanjut aja saya langsung mau masak ya. Nanti kalau ditunda-tunda nanti magernya makin kelamaan gitu ya, apalagi suasana adem-adem gini, hujan-hujan gini. Kalau dibawa duduk entarlah nanti tambah males gitu ya. Nah, di samping saya mau mau nyiapin bahan-bahan untuk saya masak, saya mau nyapa-nyapa juga buat bunda-bunda mom sekalian. Hai, apa kabar bunda mom sekalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang udah mengklik video ini, yang menonton sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Dan bila yang bunda dan mom sekalian kalau suka video ini, mohon bantu like, komen, dan subscribe ya, agar saya semakin semangat nanti bikin-bikin video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya agar nanti teman-teman semua biar bisa menonton video-video saya selanjutnya gitu. Nah, ini saya ceritanya mau masak sambal balado ikan teri dan jengkol ya. Jadi menu favorit nih kalau jengkol. Siapa nih teman-teman bunda-bunda dan para mom semua yang suka doyan jengkol ya. Kalau saya doyan banget jengkol, mau diapain itu, mau disambel atau direndang atau diapapun itu saya suka yang namanya jengkol. Nah, ini jengkolnya tadi sebelumnya sudah saya rebus duluan ya, lalu saya geprek gitu, saya tokok sebentar gitu biar agak lembut, lalu nanti saya goreng sebentar gitu. Ada juga kalau para teman-teman sekalian, saya lihat ada yang didiemin gitu ya, semalaman direndam gitu, tapi saya ini enggak saya rendam gitu ya, saya langsung rebus aja pakai geprek jahe, digeprek gitu ya sama daun salam lalu sama serai gitu, digeprek biar agak hilang gitu bau jengkolnya. Nah, ini beneran nggak terlalu bau jengkolnya, dan jengkolnya itu udah tua dan pulen gitu. Nah, itu tadi saya udah goreng ya sebentar, bukan bukan jengkolnya ya, tadi saya goreng itu ya teri dan sudah matang juga, lalu saya nyiapin bahan-bahan untuk si sayur. Jadi saya mau masak sayur daun singkong.
dan main cepat aja, main praktis aja. Tadi pun sambal untuk baladonya itu udah saya blender juga ya, dan udah saya ini juga, si bumbunya ini pun mau saya blender juga biar cepet. Nah ini sekarang saya mau goreng dulu, ini lagi saya goreng ya, jengkolnya sebentar aja karena tadinya udah digeprek dan udah direbus gitu, jadi ini udah mateng. Ini untuk biar biar crispy kriuk gitu sedikit aja ya, biar tambah legit gitulah, enak. Nah ini kalau saya masak sengaja, ini saya belinya tidak terlalu banyak. Biasanya saya beli sekilo, ini tidak sampai sekilo. Kemarin saya beli ya, kebenaran ini lagi murah ya, 12.000 sekilo gitu, yang belum dikupas tapi ya. Biasanya itu 15.000. Ya kebenaran murah, saya beli juga dan kepengen gitu ya. Udah lama juga nggak masak jengkol. Jadi ini saya langsung apa ya, ini lagi masak numis ini ya, sambel buat baladonya. Bumbunya biasa, semua pasti pada udah tahu ya. Sambal seperti biasanya ini. Nah ini karena saya blender gitu ya kan, kalau ngeblender itu mesti dipakein air sedikit, jadi dia tadi agak berair gitu, jadi biar agak kering gitu, biar agak airnya biar kering gitu, lalu biar sampai mateng gitu sambalnya, lalu nanti dikasih garam, gula, dan penyedap. Kalau saya bumbunya itu aja. Nah ini juga udah saya si daun singkongnya itu saya blender aja, nggak saya tumbuk ya, dan menggunakan santan yang udah diperes gitu, nggak gunakan kelapa parut. Jadi saya tadi belinya di tukang sayur, kebenaran ada juga itu santan yang udah diperes gitu. Nah ini sambelnya, jadi saya kalau nyambel gitu ya, sambalnya itu tunggu dingin dulu di dalam wajannya, baru saya masukin si jengkol atau si terinya. Supaya apa? Supaya mereka ini tetap kriuk gitu, nggak melempem. Jadi kalau masak ikan teri atau ikan asin gitu ya, sambalnya tunggu dingin dulu baru dicampur gitu, jangan langsung dicampur pas apinya nyala gitu ya, nanti dia jadi melempem kalau menurut saya ya. Kalau saya gitu, biar si terinya ini tetap kriuk gitu. Tapi kalau nyambel ikan biasa sih nggak masalah ya, karena si ikan itu memang dagingnya banyak gitu ya. Nah ini udah selesai dia, sambal balado tiri jengkolnya udah saya angkat. Nah ini enak banget, pedes, cocok dimakan waktu ini ya, lagi hujan-hujan gini. Nah ini saya lanjut lagi masak si sayurnya. Ini saya menggunakan wajan yang sama ya, ini bekas cabai si sambal tadi, jadi nggak saya cuci, biarin aja itu bekas sambal-sambalnya biar agak pedes gitu. Toh juga anak-anak nggak pada suka ya sayur daun singkong gini, tapi dulu anak saya yang besar ini dia suka daun singkong, tapi kalau kelamaan dia kok nggak suka gitu ya. Padahal dia suka banget dulu ini makan sayur daun singkong. Jadi sekarang dia sukanya makan bayam dan wortel gitu, dia suka yang kayak di sop-sop gitu. Tapi kalau yang udah dikasih santan-santan gini, anak-anak itu kurang suka gitu makannya. Nah ini simpel bumbunya tadi seperti biasa yang saya kupas tadi ya. Seperti bawang putih, bawang merah, ada jahe, kunyit, terus ada serai gitu ya. Biasanya juga ditambahin, ada yang suka pakai rimbang, atau ini ya bahasanya cempoka gitu. Ada juga yang suka pakai kincung atau istilahnya kalau kincung kecombrang. Nah, ada juga yang suka pakai itu. Tapi saya nggak pakai itu ya, karena memang nggak punya, nggak ada gitu ya. Karena ini masakan khas Batak ya, daun singkong ditumbuk. Jadi kalau digulai gitu, nggak ditumbuk ya, dia cuman diulen-uleni gitu aja, nggak sampai halus begini. Biasanya versi masaknya beda lagi.
ada yang suka pakai apa jantung pisang gitu, ada juga yang suka pakai begitu. Tapi saya nggak pernah masak sekarang yang begitu. Dulu sama ibu saya sama mama saya dulu suka sekali saya masak. Mama saya masak begitu ya. Gulai daun ubi dicampur jantung daun pisang apa? Jantung pisang gitu. Tapi sekarang saya nggak pernah masak gitu karena nggak ada yang suka jantung pisang itu. Dan di sini jarang ya saya lihat, nggak pernah nemu gitu jantung pisang gitu. Nah ini apanya udah mulai mendidih ya. Tadi udah saya masukin santannya yang encer duluan. Lalu langsung saja saya masukin ini daun singkongnya yang udah di halusin. Saya menggunakan blender ya. Kalau pakai blender gini terlalu halus gitu. Tapi biasanya kalau yang punya tumbuhan apa itu ya, tumbuhan yang dari kayu andalu gitu namanya ya, alu atau andalu gitu ya. Enak, dia nggak terlalu halus gini dia hasil tumbukannya kayak gini. Ini terlalu halus sekali nih. Jadi karena menggunakan blender. Nah itu saya pakai tomat juga ya sedikit. Kalau biasanya teman-teman yang nggak suka pakai tomat boleh di skip. Oke, ini nunggu sebentar aja langsung udah mateng ya karena ini udah halus gitu dia. Oke, ini dia hasil masakan saya hari ini. Ada telur dadar itu buat anak-anak. Ada sambal balado jengkol, teri, sama daun singkong. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Dah.